Halo Magers, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Yadi Personal Trainer. Seperti biasa, saya akan memberikan PR pembahasan ringan buat Magers-Magers di rumah. Untuk kali ini, saya akan memberikan PR seputar latihan kardio atau jenis latihan kardio yang bisa dilakukan di rumah. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan latihan, saya akan sedikit menjelaskan tentang kardio dan apa sih fungsi dari latihan kardio. Latihan kardio menurut saya yaitu jenis latihan atau jenis olahraga apapun yang dapat memicu detak jantung berdetak lebih cepat. Misalnya seperti lari, bersepeda, berenang, lompat tali, jumping rope, terus boxing. Apalagi lagi ke warung dikejar anjing, papasan sama mantan, oh my god, ketahuan selingkuh. Nah, kalau itu bukan kardio, itu apes. Latihan kardio cukup efektif untuk membakar lemak dan menurunkan berat badan. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperkuat otot jantung, paru-paru, dan pernafasan. Nah, sama seperti halnya kita mau melatih otot tangan kita menjadi lebih kuat. Kita latihan bicep curl seminggu 3 kali dengan program yang tepat. Hasilnya adalah otot lengan kita menjadi kuat dan kekar. Nah, jantung kita pun sama. Kalau kita ingin memiliki otot jantung yang kuat, maka latihannya adalah dengan kardio. Namun kardio yang baik dan benar itu disesuaikan dengan program dan intensitas yang tepat. Kardio memiliki zona masing-masing atau yang sering disebut dengan cardio zone. Untuk level terbawah ada di warm up zone, yaitu intensitasnya 50-60% dari maksimum heart rate. Caranya untuk menghitung maksimum heart rate kita yaitu dengan 220 dikurangi kategori usia. Maka hasilnya adalah maksimum heart rate kita saat kita melakukan olahraga atau kardio. Biasanya intensitas ini dilakukan saat pemanasan sebelum memulai latihan atau pendinginan setelah selesai latihan. Atau juga biasa digunakan atau dilakukan saat fase recovery atau pemulihan. Ini sih nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Ini sih namanya bukan pemanasan, tapi pemalasan. Aduh, kacau. Di atasnya ada fat burning zone. Intensitasnya yaitu 60-70% dari maksimum heart rate. Nah, zona ini sangat cocok bagi orang yang tujuan kardionya untuk membakar lemak. Karena zona ini tingkat aktivitasnya membuat tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakar utama penghasil energi. Jadi saat berada di zona ini, sekitar 50% kalori yang dibakar itu berasal dari lemak. Tetapi kamu harus semangat, pecut terus larinya sampai di atas 20 menit ya. Karena badan akan mulai membakar lemak setelah 20 menit. Selanjutnya ada aerobic zone, intensitasnya yaitu 70-80% dari MHR. Zona ini sangat baik untuk mengimprove endurance dan menguatkan otot jantung. Jadi buat orang yang tujuan kardionya untuk meningkatkan kekuatan otot jantung, intensitasnya bisa dilakukan di zona ini. Karena pada saat berada di zona ini, otot jantung kita akan bekerja lebih maksimal. Dan sebaiknya dilakukan kurang lebih 30-40 menit secara konstan ya. Di atasnya lagi ada anaerobic zone. Intensitasnya adalah 80-90% dari MHR. Biasanya zona ini dilakukan oleh para atlet atau profesional yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan atau level dari kardio pada intensitas tinggi atau kecepatan tinggi. Nah, buat kita yang belum mampu berada di intensitas ini, jangan sekali-kali mencoba atau akibatnya akan seperti ini ya. Zona paling atas adalah maximum zone.
Intensitasnya yaitu 90 sampai 100% dari MHR. Bayangkan 100% kayak apa ya? Bisa copot jantung kita. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para sprinter ya untuk memaksimalkan performanya. Dan biasanya latihan ini dilakukan di bawah dari 5 menit, bahkan ya mungkin 1 menit. Oke, buat kita yang belum mampu ada di sini, jangan sekali-kali mencoba, nanti akibatnya bisa menyesal seumur hidup. Latihan kardio yang akan saya berikan untuk di rumah adalah melakukan kardio dengan menggunakan berat tubuh kita sendiri. Latihannya cukup simpel dan lebih aman dilakukan karena intensitasnya dapat disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Latihan ini juga melibatkan seluruh otot-otot dalam tubuh kita bekerja, sehingga akan lebih banyak kalori yang kita bakar. Oke, langsung aja kita simak latihannya. Let's go Magars. Gerakan yang pertama adalah mountain climbers. Nah, cara melakukan latihan ini yaitu dengan membuat posisi seperti push up, kemudian lututnya didorong ke arah dada, lalu bergantian, dan posisi kakinya seperti berlari. Jadi nggak boleh pelan, harus secepat mungkin bergantian tanpa mengangkat pinggulnya. Jadi pinggulnya nggak boleh lebih atas dari punggung. Kencengin bokongnya, tahan perutnya. Atur nafasnya normal, dan latihan ini sangat efektif untuk membakar lemak, menguatkan jantung, melatih otot perut, kaki, dan juga bokong. Latihan berikutnya adalah push up burpees. Latihan ini basicnya adalah push up dan juga kardio atau menggabungkan antara latihan kekuatan otot bagian atas dan kardio. Sangat baik untuk melatih kekuatan jantung dan juga untuk membakar lemak. Nah, latihan ini cukup bikin kita ngos-ngosan ya. Jangan lupa untuk atur nafasnya pada saat loncat ke atas, buang nafas lewat mulut. Latihan kardio selanjutnya yaitu mountain climber variation. Nah, jadi basicnya adalah melangkah kakinya ke depan secara bergantian ya. Lalu tekan tangannya seperti menekan lantai, tahan otot perutnya, upper body-nya juga stay. Jadi yang gerak hanya kakinya aja bergantian. Nah, di sini otot perutnya juga kena, otot kakinya juga kena. Jangan lupa untuk mengatur nafasnya setiap gerakan, karena latihan ini cukup capek dan menguras keringat. Gerakan kardio yang terakhir yaitu helicopter plank variation. Gerakan ini saya kategorikan sebagai latihan kardio karena memiliki gerakan yang dinamis dan berkelanjutan. Latihan ini basicnya yaitu latihan otot perut ya, atau seperti plank yang mengcombine antara upper body, perut, dan lower body. Latihan ini juga sangat bagus untuk melatih core, keseimbangan, dan juga postur. Dan latihan ini sangat baik untuk melatih mobility di bagian hips. Sekian dulu PR dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching and salam Magars.